setiap perbuatannya TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Harus, ya. Kita duduk ke MBR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Itu, ya. Nah tadi sudah sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan, selamat tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Prabowo Subianto. Ya, tegas kita rebut Indonesia dari cengkraman mafia geng Solo. Ya. Yang selanjutnya Pak Marsikal TNI Hanafi Asnan, apakah hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, civil society, para mitra media yang saya banggakan, serta rekan-rekan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Pertama-tama sampaikan terima kasih atas waktu ini, alhamdulillah. Dan tadi sudah disampaikan tentang semangat dari kita Forum Purnawirawan Prajurit. Saya hanya menambah saja bahwasanya Forum Purnawirawan Prajurit TNI itu beda sama purnawirawan TNI yang menyalah-nyalahkan kita. Agar kita sumbernya sama. Kita digodok di tempat yang sama. Tapi begitu kita ngomongnya benar, sana bilang itu di luar formasi kita katanya. Nggak apa-apa, memang beda sekarang jadi. Mana yang takut digusur, mana yang mau menggusur ini jadinya. Jadi kita tenang-tenang aja waktu itu, tidak masalah. Hanya tolong nanti kalau ditanya sama beliaunya, ya kita garis lurus kan, sama Sabta Mandala Prajurit. Dan politik kita adalah politik kenegaraan, bukan politik kekuasaan. Jadi kalau kita berada di luar bukan berarti memusuhi pemerintah, tidak. Tapi kita akan tetap kritisi hal-hal yang dianggap kita menyimpang. Karena ajaran Islam harus demikian, amal ma'ruf nahi munkar. Kita harus demikian memang. Tidak ada kata-kata yang di luar kemampuan itu kita harus diamkan. Kalau memang sudah disampaikan masih belum berhasil, ya kita ulangi lagi. Tetap bersabar, diulang lagi dan diulang lagi. Biasanya kalau diulang-ulang terus, hal-hal yang baik akan diterima dengan baik. Amin. Sebaliknya kita jangan selalu mengulangi hal-hal yang berulang, yang tidak baik. Jadi kembali lagi bahwa tolong dibedakan, kita Forum Purnawirawan Prajurit TNI, bukan Forum Purnawirawan TNI pada umumnya. Saya berani menyampaikan demikian karena pihak sana
menganggap kita di luar formasinya dia. Di luar perjuangan bolehlah, tapi di luar formasi purnawirawan itu yang tidak benar. Karena sama-sama purnawirawan. Demikian untuk singkatnya saya sampaikan ketegasan kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya garis bawahi penekanan bahwa purnawirawan yang hadir di sini adalah purnawirawan TNI yang sesungguhnya. Sementara yang purnawirawan yang membela kubu Bapak adalah purnawirawan abal-abal yang berorientasi politik kekuasaan. Purnawirawan yang hadir di sini purnawirawan yang berorientasi politik kenegarawanan. Nah, berikutnya kita undang Pak Tejo. Berikutnya Pak Sunarko, Jenderal Sunarko. Jenderal paling sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepada senior saya izin Pak disuruh ngomong, itu Pak saya harus ngomong Pak. Dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, terima kasih saya diberi kesempatan bicara. Tapi sebetulnya saya lihat senior saya sudah ngomong lengkap. Jadi saya cuma mengulang saja. Prajurit TNI aktif maupun yang sudah pensiun, politiknya adalah politik negara. Politik negara itu menjalankan konstitusi tanpa ini, tanpa toleransi atau tanpa belok-belok. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa TNI harus loyal kepada pemerintah, itu tentara abal-abal atau purnawirawan abal-abal. Kami ini menjalankan politik negara sesuai dengan sumpah maupun ilmu yang kita terima dari lembaga penilaian militer. Karena itu pada kesempatan ini juga mungkin teman-teman wartawan tuh bisa nanya kepada mereka-mereka yang mengatakan kami ini mereka ngomong kami ini orang sakit hati, kami ini orang gak kebagian, nggak tahu kebagian apa gitu. Ya, bukan itu. Sekali lagi pada kesempatan ini saya bukan itu. Itu yang perlu saya tekankan pertama. Yang kedua, khususnya lagi para purnawirawan yang ada di pemerintahan, terutama yang Presiden Prabowo dan menteri-menteri yang ada di situ. Masa nggak mendengar kondisi bangsa yang seperti ini? Padahal informasi saat ini untuk mendapatkannya sangat mudah dan murah. Sangat mudah dan murah. Tapi faktanya pemerintah menjalankan kebijakan-kebijakannya tidak adil. Tidak adil. Nah, ketidakadilan itulah sekarang ini menjadi perhatian kami. Salah satunya. Berikutnya juga penyimpangan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintahan sekarang itu, kita mengkhawatirkan negara kita ini menuju ke arah jurang. Karena itu kami bersuara keras untuk mengingatkan kepada pemerintah, dengarkan omongan rakyat. Jangan hanya mendengarkan omongannya kelompok oligark hitam. Memang mereka menguntungkan untuk pejabat-pejabat tertentu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, sebetulnya saya yang paling ingin itu mengoreksi pemerintah yang sekarang tidak jelas. Diberi amanah, digaji oleh rakyat, tapi mereka jalan menurut mau-maunya sendiri. Dan sudah banyak menyimpang. Saya ingat dulu sebelum pelantikan kabinet, sekjennya Gerindra yang namanya Ahmad Muzani, dia akan membentuk, Prabowo akan membentuk jaket kabinet yang isinya para profesional.
Sekarang kabinetnya banyak isinya manusia abal-abal. Hah? Second kabinet. Kalau saya bilang kabinet orangnya isinya para abal-abal perusak negara ini. Itulah yang sekarang kita, salah satu di antara poin yang kita sampaikan, agar pemerintah ini berjalan lurus sehingga apa yang dicita-citakan oleh pendiri negara ini atau founding father negeri kita ini terlaksana begitu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk Pak Sunarto, dan pesannya sangat jelas. Kekuasaan yang awur-awuran tidak boleh berlanjut, Pak ya. Politik keberlanjutan harus kita hentikan dengan politik hati nurani.